Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang berjudul lewat sosok seorang perwira Yonatan, kemenangan akhirnya bisa tergenapi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah menyaksikan sebuah adegan yang sangat mendebarkan dan menegangkan. Bagaimana tidak mencemaskan? Piala Thomas adalah sebuah lambang yang bergengsi menjadi rebutan dari semua negara yang ikut berkompetisi untuk meraihnya. Indonesia telah 13 kali menjuarai Piala Thomas dan sudah 19 tahun tersebut belum bisa kembali ke tanah air. Bagi Indonesia, gelar kemenangan ini menghapus dahaga selama hampir 2 dekade. Jonathan Christie jadi penentu gelar juara Piala Thomas 2020 untuk Indonesia. Dia pun mempersembahkan piala ini kepada negara dan masyarakat Indonesia. Jonathan adalah pemain ketiga dari Indonesia pada laga di Ceres Arena. Kontingen Indonesia akhirnya berhasil memastikan kemenangan atas China lewat keberhasilan Jonathan Christie. Kita semua layak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelatih, pemain, dan tentu kepada pemerintah Indonesia atas kemenangan yang menggembirakan ini, karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus bab 9 ayat 24 tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Saudara-saudari, kisah di atas akan mengingatkan kita semua pada kisah seorang perwira yang bernama Jonathan yang tercatat di kitab Perjanjian Lama. Perwira Yonatan adalah seorang pahlawan yang tercatat di dalam kitab Samuel. Ia adalah salah satu dari 4 putra dari Raja Saul. Kisah yang spektakuler ini ketika ia memimpin 1.000 orang tentara di Gibea. Jonathan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan perang ini membuktikan ketangkasan dan keberanian dia sebagai seorang perwira. Kisah Yonatan dan Daud merupakan kisah klasik persahabatan. Persahabatan itu dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Persahabatan itu tulus karena Yonatan tidak melihat atau memandang Daud sebagai ancaman atau saingannya untuk menduduki tahta. Persahabatan tanpa pamrih itu terus dipertahankan bahkan saat Saul menentangnya. Saudara-saudari, sahabat yang terkasih, T.H. Jones, seorang organis dan guru musik Australia, menganggap perwira Jonathan adalah sosok yang luar biasa. Dia seorang perwira, pahlawan perang yang mempunyai hati, teladan, kesetiaan, dan kebenaran, dan persahabatan. Semua yang dimilikinya tentu karena anugerah Allah yang akhirnya bisa membawa dia menjadi seorang pemenang bagi bangsa dan negaranya. Perwira Yonatan tidak memperdulikan namanya ataupun tahtanya. Dia hanya ingin kemenangan bagi umat Tuhan. Dalam 2 Korintus bab 2 ayat 14, Rasul Paulus berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Saudara-saudari, ayat di atas ada 2 pesan yang tersirat. Mari kita sama-sama mencoba untuk merenunginya. Pertama, tetapi syukur kepada Allah. Paulus mengajarkan kita agar senantiasa bersyukur dalam segala hal meskipun dalam masa perjuangan yang penuh tantangan. Kedua, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
Di dalam Kristus kita selalu akan menemukan jalan menuju kemenangan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Akhirnya sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan, berupaya mengikuti teladan Jonathan seorang perwira, teladan kesetiaan akan kebenaran dan persahabatan dalam kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih renungan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.